Hai guys, ketemu lagi bersama gue Agung di channel Gadot Cihuy. Oh ya, di video ini gue akan menceritakan kisah nyata atau pengalaman mistis yang dialami oleh banyak orang. Sebelum ke ceritanya, gue mau mengingatkan kalian untuk bantu support channel gue dengan cara like, subscribe, komen jika ada saran. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya. Pastikan kalian aman, nyaman, dan jangan sendirian. Oke, next. Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Temanggung, Jawa Tengah. Pertengahan Mei 1984. Mungkin bagi pasangan petani, Pak Kabul dan Bu Sumiati, tahun ini adalah tahun yang sangat menggembirakan. Karena setelah penantian selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya mereka dikaruniai 2 anak laki-laki kembar identik yang sehat. Anak itu adalah Pungkas dan Rampak. Meski hanya petani, Pak Kabul dan Bu Sumiati ini tergolong petani yang cukup mapan dan terhormat kala itu. Sawahnya luas dan ada di mana-mana. Wajarlah, karena selain ulet mereka sama-sama berasal dari keluarga priai. Pak Kabul dan Bu Sumiati juga sempat putus asa karena tidak kunjung mempunyai momongan. Tentunya bagi keluarga Pak Kabul, kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan berlipat ganda yang diberikan oleh Tuhan. Tahun demi tahun berlalu. Mereka pun hidup layaknya keluarga pada umumnya. Si kembar Pungkas dan Rampak yang tumbuh semakin besar, mereka ini bisa dibilang sangat identik. Karena dari segi fisik mereka terlalu mirip. Sampai kadang orang-orang sekitar sulit membedakan di antara keduanya. Tapi kalau dicermati sebenarnya, mereka berdua tentu ada bedanya. Yang mencolok tentu ada pada sifatnya. Si Rampak cenderung lebih aktif, usil dan sedikit nakal. Beda halnya dengan Pungkas yang kalem, pendiam, namun logat bicaranya agak cadel. Pungkas dan Rampak ini adalah si kembar yang tidak terpisahkan. Di mana ada si Pungkas, pasti di situ ada si Rampak. Bahkan ajaibnya, bila salah satu dari mereka sakit, misal demam atau masuk angin dan lain-lain, pasti satunya juga ikut sakit. Bertahun-tahun yang berlalu, Pungkas dan Rampak pun bersekolah seperti anak pada umumnya. Mereka berada di kelas dan sekolah yang sama. Semakin bertambah umur, perbedaan mereka semakin mencolok. Pungkas yang pintar di sekolah namun penakut dan sering dibuli. Sedangkan Rampak yang kurang dalam akademiknya, namun pemberani dan suka berkelahi. Pernah di suatu kesempatan, waktu itu kelas sekitar 3 atau 4 SD, Rampak menghajar kakak kelasnya setelah si Pungkas mengadu kalau dia baru saja dipalak oleh kakak kelasnya itu. Perkelahian yang cukup brutal untuk seukuran anak SD. Memang si Rampak menang, tapi orang tua si Rampak dan Pungkas harus dipanggil ke sekolah karena kakak kelas yang dihajarnya terluka cukup parah, sampai harus mendapatkan jahitan di kepalanya setelah dikoprok dengan batu oleh Rampak. Meski kasar dan suka berkelahi, Rampak bukanlah pembuat onar. Dia hanya akan bertindak bila ada yang memulai atau ada yang menyentuh saudaranya. Bahkan yang harusnya lebih kuat justru Rampaklah yang selalu mengalah dengan Pungkas. Misalnya soal mainan atau lainnya. Sehingga tidak seperti saudara sedarah pada umumnya. Rampak dan Pungkas tidak pernah sekalipun berantem. Mereka berdua sangat akur. Untuk urusan makan saja, mereka akan saling menunggu, terutama si Pungkas, yang tak mau makan bila saudaranya belum duduk bersamanya di meja makan. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, tepatnya di tahun 1994. Saat Rampak dan Pungkas
menginjak umur 10 tahun, terjadi suatu kejadian yang akan merubah keluarga ini selamanya. Kejadian ini cukup tragis dan sangat mengejutkan. Waktu itu bulan puasa, tepatnya 3 hari sebelum Lebaran. Seperti biasa, anak-anak akan dibelikan baju baru. Waktu itu Pungkas dan Rampak diajak oleh Pak Kabul ayahnya ke pasar untuk membeli baju. Dengan dibonceng 3, mereka hendak berangkat ke pasar. Ibu Sumiati, istri Pak Kabul, sempat tak setuju bila Rampak dan Pungkas ikut ke pasar, karena hari itu langit terlihat sangat mendung. Tapi karena si kembar terus merengek, akhirnya mereka pun dibolehkan ikut ke pasar. Sementara ibunya menunggu di rumah sendiri. Entah kenapa saat itu Bu Sumiati seakan mempunyai firasat yang tidak enak. Tapi dia tidak tahu apa itu. Dengan gelisah dia pun menunggu di rumah. Sementara di pasar, Rampak dan Pungkas tampak riang memilih baju. Setelah mendapatkan baju yang diinginkan, mereka pun pulang. Di separuh jalan, terjadilah hujan yang begitu lebat. Pak Kabul sempat menepi dan memakai jas hujan. Tapi saat ingin melanjutkan perjalanan, Pak Kabul sempat mengurungkan niatnya karena hujannya sangat lebat waktu itu. Tapi si kembar terus saja merengek minta pulang. Pak Kabul pun kembali melanjutkan perjalanannya. Posisinya Pungkas di tengah dan Rampak di paling belakang. Pak Kabul mengendarai motor dengan agak lambat. Karena derasnya hujan kala itu cukup menghambat penglihatan Pak Kabul. Tapi sekiranya setengah kilometer, kemudian hal tragis terjadi. Satu pohon mahoni tumbang tepat saat mereka melintas. Naasnya, bagian dari pohon itu ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki. Motor pun sempat standing dan oleng sampai mereka bertiga terjatuh. Tapi di sini Rampak tak selamat karena sebagian dari pohon yang ambruk ternyata mengenai kepala bagian belakang dan tengkuk. Belakang motornya tampak ringsek. Pungkas menangis, Pak Kabul juga tak mendapatkan luka yang cukup berarti. Tapi di antara derasnya hujan, Pak Kabul melihat Rampak yang terlungkup di tengah jalanan. Terlihat darah segar keluar dari telinga Rampak. Dengan panik Pak Kabul segera menghampirinya. Namun saat akan menggendongnya, Pak Kabul seketika menangis melihat bagian dari leher si Rampak sudah terkulai ke belakang. Nampaknya leher Rampak patah. Dengan histeris Pak Kabul berteriak meminta pertolongan, sembari memeluk Rampak yang sudah tidak bernafas lagi. Pungkas yang melihat keadaan saudaranya seketika ikut menangis histeris. Tangisan mereka berdua memecah bisingnya hujan kala itu. Hingga akhirnya warga sekitar mulai berdatangan. Pak Kabul dan Pungkas dipapa menuju rumah terdekat. Sementara sebagian warga hujan-hujanan memayungi jasad si Rampak, menunggu petugas evakuasi datang. Pak Kabul sempat pingsan beberapa kali saat menyadari bahwa Rampak tak tertolong. Sementara Pungkas di sini tak henti-hentinya menangis. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian kabar duka ini sampai ke telinga Ibu Sumiati. Kabar ini tentunya sangat mengagetkan. Dengan terponggok-ponggok Ibu Sumiati datang ke lokasi, diantar oleh tetangganya. Beliau awalnya tak tahu bila Rampak sudah tertolong. Beliau awalnya tak tahu bila Rampak sudah tidak tertolong, sampai akhirnya Bu Sumiati melihat sendiri jasad Rampak anaknya di tengah jalan. Bu Sumiati langsung histeris dan pingsan. Sementara Pungkas sudah berhenti menangis, tapi dia terlihat diam dan kosong.
seakan bingung mencerna tentang apa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, akhirnya jasad Rampak dibawa pulang untuk dimakamkan. Tentunya kepergian Rampak ini membawa duka yang cukup dalam bagi keluarga Pak Kabul, terutama untuk si Pungkas. Dari proses disolatkan sampai akan dikuburkan, Pungkas kembali histeris dan menangisi saudaranya sekaligus sahabatnya itu. Tak henti-hentinya Pungkas ingin memeluk tubuh saudaranya yang sudah dikafani itu. "Kalau kamu mati, terus aku sama siapa? Jangan mati, Rampak." Begitu kata Pungkas di depan jasad Rampak. Tangisnya begitu jujur sampai kerabat dan tetangganya ikut menangisi melihat kesedihannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Selepas proses tahlilan, terlihat Pungkas yang sedang bermain gangsing bambu di teras. Depan rumahnya, tatapannya terlihat sayung memendam kesedihan. Mas Kohar, sepupu Pungkas sekaligus narasumber dari cerita ini, mendekati Pungkas yang sedang bermain gangsing di depan rumahnya. Pilu sekali, terlihat sepasang sendal jepit bertuliskan Rampak di depan putaran gangsing bambu yang bersiul. Di situ, Pungkas jongkok melamun mengamati putaran laju gangsing itu. Seolah-olah dia tengah bermain dengan saudara kembarnya. Di sini Mas Kohar tak bisa membendung air matanya. Dia langsung berlari ke depan tungku perapian di dapur dan menangis. Pak Kabul yang melihat Mas Kohar masuk sambil menangis sontak ingin tahu apa yang terjadi. Pak Kabul pun keluar ke teras depan rumah melihat Pungkas yang bermain gangsing di depan sendal yang bertuliskan Rampak. Beliau langsung menangis, bak anak kecil, sambil memeluk si Pungkas. Sambil berkata pada anaknya, "Sing kuat ya Ndul, yang kuat ya nak." Mengatakan kata-kata yang saat itu masih mustahil diterapkan pada dirinya sendiri itu. Pungkas hanya terdiam, tak menangis, namun tatapannya kosong. Pungkas pun digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah oleh Pak Kabul. Hari pun berlalu. Sudah hampir 40 hari setelah kepergian Rampak, si Pungkas kini mulai bersekolah. Sejak meninggalnya Rampak, dia kini menjadi anak yang pemurung dan lebih pendiam. Tampaknya dia masih berkabung atas meninggalnya Rampak. Dan ada satu kejadian janggal. Kali ini dialami oleh Bu Sumiati. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, Pungkas sedang bersekolah dan Pak Kabul sedang tak ada di rumah. Bu Sumiati tengah menyapu ruangan di rumahnya. Sesekali dia menghela nafas panjang ketika membereskan barang milik anak-anaknya. Nampaknya berkabung belum juga selesai bagi Bu Sumiati. Usai menyapu ruangannya, Bu Sumiati duduk di ruang tamu. Dipandanginya foto Pungkas dan Rampak saat balita yang bertempel di tembok ruangan itu. Nampak lucu sekali. Tak terasa air mata Bu Sumiati menetes, mengingat kembali satu putranya Rampak yang sudah tiada. Sambil memukul-mukul dadanya, Bu Sumiati mencoba menguatkan hatinya. Tapi momen itu terpecahkan oleh satu suara. Bu Sumiati mencermati suara itu, yang ternyata berasal dari kamar Pungkas dan Rampak. Suara siulan gangsing bambu beliau sangat tak asing dengan suara ini karena itu adalah mainan yang disenangi anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa itu yang memainkan gangsing itu? Sedangkan Pungkas masih berada di sekolah. Bu Sumiati mulai berpikir, yang tidak-tidak, apakah ini Rampak?
Bu Sumiati bertanya dalam hati. Dengan sedikit keraguan dan secuil keberaniannya, beliau mendekati sumber suara itu. Dengan perlahan dia membuka kamar. Anaknya itu, suara siul gangsing masih terdengar nyaring dan jelas. Dan setelah kamar dibuka, benar saja ada gangsing yang sedang berputar di lantainya. Bu Sumiati tercengang melihat itu. Seiring pergerakan gangsing yang kian melandai dan berhenti, dipungutlah gangsing itu oleh Bu Sumiati. Seketika tubuhnya gemetar, air matanya tak bisa dibendung lagi. Ketika melihat nama Rampak tertulis di pinggiran gangsing bambu itu, Bu Sumiati menangis, bersimpuh di lantai kamar anaknya. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Kabul datang, melihat istrinya menangis. Pak Kabul langsung menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Bu Sumiati pun menceritakan semuanya. Pak Kabul sebenarnya di sini agak ragu dengan cerita istrinya, tapi dia mencoba bijak dan menenangkan. Wes mak, sing sabar. Dewe kudu ikhlas, ojo nganti pungkas ngerti. Mesake. Sudah bu, yang sabar. Kita harus ikhlas. Jangan sampai pungkas tahu. Kasihan. Begitu kata Pak Kabul yang mencoba menenangkan istrinya. Tak selang beberapa lama, Pungkas pun pulang dari sekolah. Dengan muka lesu dia langsung masuk ke kamar. Tanpa menyapa bapak dan ibunya yang saat itu tengah duduk di ruang tamu, dari luar Bu Sumiati menawari Pungkas untuk makan siang. Tapi nampaknya siang itu Pungkas sedang tak mau diganggu. Hingga sore menjelang barulah Pungkas keluar dari kamarnya dan makan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sangat mengerti perasaan Pungkas akhir-akhir ini. Sehingga mereka memutuskan untuk tak banyak memberi nasihat sementara ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekira pukul 1 dini hari, suara gangsing itu kembali terdengar. Bu Sumiati yang pertama terbangun, segera membangunkan Pak Kabul. Pak Kabul ingin segera memeriksanya, sempat ditahan oleh istrinya. Namun akhirnya mereka berdualah yang memeriksa. Sampai di kamar Pungkas, Pak Kabul langsung membuka pintu. Di situ terlihat Pungkas sedang bermain gangsing. Dengan lembut, Pak Kabul berkata, "Kok durung turu, Tonang? Orang ngantuk, po? Kok belum tidur, Tonang? Apa enggak ngantuk?" "Tidak," jawab Pungkas. Namun satu kata ini seketika membuat Pak Kabul dan istrinya tercengang. Karena saat Pungkas mengatakan tidak, ini dia mengucapkan dengan lantang, padahal biasanya Pungkas ini logat bicaranya agak cadel. Untuk meyakinkan, Pak Kabul kembali menanyakan pertanyaan yang sama, dan Pungkas kembali menjawab dengan nada yang lebih tinggi. Ora, nyong ora arek turu. Tidak, aku tidak mau tidur. Dengan lebih banyak kata ini tentunya membuat Pak Kabul dan istrinya semakin kaget. Logat bicara Pungkas ini benar-benar mirip Rampak. Selain tidak cadel, Pungkas tak biasanya berbicara tinggi dengan orang tuanya. Hanya Rampak yang mempunyai perangai seperti itu. Bu Sumiati yang terbata-bata kini mencoba berbicara. Pungkas, ayo turu wes bengi. Pungkas, ayo tidur, sudah malam. Dengan nada sedikit membentak. Dan Pungkas pun menjawab. Pungkas wes turu, mak. Pungkas sudah tidur, mak. Sambil jari mengarahkan jari telunjuk ke arah tempat tidur. Iki Rampak, mak. Sembari menoleh ke arah Pak Kabul dan Bu Sumiati, terlihat kantong matanya yang menghitam dan terucap kata lagi, "Iki Rampak, mak." Kemudian tubuh Pungkas terkulai lemas di lantai.